di bulan yang suci, bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, sehingga Allah memberikan petunjuk kepada kita lewat wasilah Al-Quran dan menolong kita lewat wasilah Al-Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal muslimin bil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa aziza bi uyurihim waj'alna wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawajid. Ya hasana fi malik ya qa'iman bil zawal ya mubdamila bil walakal hamdul minnatu wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqni al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil layli wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qatimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li astawfi min kulli da'i wa nuru dalilul
qalbi 'inda khairati fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Furqan 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira wa qala alladhina kafaru lawla nuzzila alayhi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Alladzina yusarruna 'ala wujuhihim ila jahannama ulaika syarrun makanan wa adallu sabila. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul, dan berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, wahai pengaturku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, at-tahudu, menjadikan mereka, mengambil mereka, hadzal Qur'an, terhadap Al-Qur'an, mahjuro, orang yang pergi meninggalkan Al-Qur'an. Jadi kanjeng Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, kaumnya kanjeng Nabi Muhammad di waktu zaman jahiliyah, yaitu kaum Quraisy, at-tahudu hadzal Qur'an, menjadikan mereka terhadap Al-Qur'an, mahjuro, orang yang hijrah dari Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an. Jadi kaumnya kanjeng Nabi menolak Al-Qur'an,
sudah tahu kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar, namun ditinggalkannya Al-Quran oleh mereka. Apakah sampai sekarang hal itu terjadi? Iya. Banyak orang, terutama orang Muslim, orang Islam, menjadikan Al-Quran mahjuro. Mereka meninggalkan Al-Quran, tidak mau berpedoman kepada Al-Quran, tidak mau belajar tentang Al-Quran, tidak mau mengaji Al-Quran. Itu salah satunya adalah tindakan mereka untuk menjauh dari Al-Quran. Makanya hati-hati apabila kita oleh Allah tidak diberi semangat untuk belajar Al-Quran, untuk mengaji Al-Quran, dikhawatirkan kita dikelompokkan oleh Allah kepada kelompok mahjuro yang berhijrah dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Na'udzubillah. Wa kadzalika, dan demikianlah ja'alna, menjadikan siapa Allah, likulli nabiyyin, kepada setiap nabi-nabi, aduwan, musuh, minal mujrimin, dari orang-orang yang mujrimin, yang selalu ingkar terhadap syariat-syariatnya Allah, orang-orang pendosa. Jadi dari setiap nabi pasti ada musuh-musuhnya, ada tantangannya, ada ujiannya untuk melihat keteguhan hati dari para nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya punya musuh. Namun musuhnya para nabi adalah orang-orang pendosa. Sampai sekarang ada pewaris-pewaris dari para nabi, pewaris dari Rasulullah Muhammad juga sama, mempunyai aduan, mempunyai musuh. Siapakah mereka? Mujrimin. Mereka kelompok orang-orang pendosa. Secara otomatis mereka menjauh dari ulama-ulamanya Allah. Secara otomatis mereka benci terhadap ulama-ulamanya Allah. Mereka tidak mau terhadap wali-walinya Allah, menjauh mereka. Sama seperti para nabi sebelumnya. Pewarisnya juga sama, mempunyai musuh. Mereka dari kelompok mujrimin, orang-orang yang melakukan dosa-dosa karena melanggar syariat-syariatnya Allah. Wa kafa bi rabbika, dan cukuplah bi rabbika, kepada Tuhan engkau wahai Kanjeng Nabi, hadiyan, petunjuk, wa nasiron, dan penolong. Jadi cukup Allah yang menjadikan kita diberi petunjuk, Allah yang menolong kita tatkala kesulitan, Allah. Makanya kita sebagai penerus perjuangannya para nabi, pewaris dari Kanjeng Nabi, jangan sampai ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita. Cukup Allah. Cukup Allah yang menjadi Tuhan kita. Cukup Allah yang mengatur kita dengan petunjuknya dan pertolongannya. Semoga kita
diberikan petunjuk oleh Allah dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebaliknya, wa qala alladzina kafaru, dan berkata orang-orang yang kafir, laula nuzila alaihi al-Qur'an, mengapa tidak diturunkan alaihi kepada kanjeng Nabi Al-Qur'an, yaitu kitab suci Al-Qur'an, jumlatan, keseluruhan, wahidatan, sekaligus. Itulah alasan orang-orang kafir, orang-orang yang menutup hatinya dari Al-Quran, orang-orang yang mendustakan Al-Quran, orang-orang yang lari dari Al-Quran, pasti mereka banyak alasan. Laula nuzila alaihi al-Quran jumlatan wahidatan, mengapa tidak diturunkan Al-Quran kepada kanjeng Nabi secara keseluruhan sekaligus? Kenapa kok diangsur-angsur selama 23 tahun? Itu alasan mereka. Kadzalik, demikianlah kata Allah, linuzabbita bihi fu'adak, untuk meneguhkan bihi dengan Al-Quran fu'adaka, fu'ad, hati fu'ad, hati engkau, hati nurani engkau. Dengan cara apa? Warattalnahu tartila, dengan membacakan Al-Quran tartila, dengan perlahan-lahan, membacakan Al-Quran dengan step by step, berangsur-angsur, tidak sekaligus. Diturunkan Al-Quran ini disesuaikan dengan keadaan permasalahan yang ada pada saat itu. Memang Al-Quran diturunkan ke langit dunia itu secara keseluruhan, namun dimasukkan ke dalam hati kanjeng Nabi itu berangsur-angsur sesuai dengan permasalahan yang kanjeng Nabi Muhammad hadapi saat itu, pelan-pelan. Wala ya'tunaka, dan tidak akan mendatangkan kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad orang kafir-kafir itu bimatalin, yang semisal dengan Al-Quran. Mereka tidak akan sanggup mendatangkan, membuat kitab yang sama seperti Al-Quran, surat yang sama seperti Al-Quran. Mereka tidak akan sanggup. Tidak usah surat, satu ayat saja mereka pasti tidak akan sanggup. Illa ji'naka, kecuali Allah yang mendatangkan kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad bil haq, dengan kebenaran, dengan hak. Jadi Al-Quran itu hak, yang menjadi wasilah menyampaikan wahyu yaitu malaikat Jibril itu hak, Allah hak, kanjeng Nabi juga hak. Wa ahsana tafsira, dan sebaik-baiknya tafsir penjelas terhadap Al-Quran, dipahamkan kanjeng Nabi terhadap apa makna dari Al-Quran. Alladzina yusaruna, orang-orang yang yusaruna, yang akan dikumpulkan mereka kelak, yaitu orang-orang yang kafir, orang-orang yang menjauh dari Al-Quran, orang-orang yang lari dari Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Apa yang akan terjadi? Ala wujuhihim ila jahannam, mereka akan dikumpulkan, kemudian mereka akan digiring, diseret mereka atas wajah-wajah mereka. Jadi diseret, kakinya diseret, wajahnya telungkup ke bawah, menghadap ke bawah, kemudian diseret ila jahannam, menuju neraka jahannam. Apa tandanya? Apa maknanya? Wajahnya sudah, wajahnya ditelungkupkan, dihadapkan ke bawah, kemudian diseret. Orang-orang
yang lari dari Al-Quran, yang menjauh dari Al-Quran, yang mendustakan Al-Quran, yang menolak Al-Quran akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Ulaika, mereka itulah sarrum makanan. Mereka itulah akan ditempatkan oleh Allah sarrum makanan, sarrum sejelek-jeleknya makanan tempat, yaitu neraka jahanam. Wa adallu sabila, dan mereka tersesat dari jalan kebenaran. Sudah disiapkan oleh Allah neraka jahanam, sudah disiapkan oleh Allah kepada mereka yang mujrimin, yang mujrimun, yang mahjuro, yang pergi meninggalkan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bahkan ada sebagian mereka menolak Al-Quran karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, kemudian mencampakkan sebagian lainnya karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Diambil sebagian Al-Quran karena sesuai dengan hawa nafsunya, kemudian sebagian dicampakkan itu Al-Quran karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya mengaji, mumpung diberi kesempatan oleh Allah di bulan yang suci, bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, sehingga Allah memberikan petunjuk kepada kita lewat wasilah Al-Quran dan menolong kita lewat wasilah Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.